Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Miftah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar konstruksi dan ilmu ukur tanah. Pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis alat berat dan pekerjaan konstruksi. Dengan kompetensi dasar 3.11 memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. 4.11 mempresentasikan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi dan siswa dapat mempresentasikan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Pengertian alat berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melakukan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah serta untuk memindahkan bahan bangunan ke tempat lain. Biaya yang besar membuat penggunaan alat berat harus diatur dan direncanakan dengan baik dan efisien. Mengapa membutuhkan alat berat? Yang pertama, untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, alasan efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, dan keamanan. Klasifikasi alat berat menurut fungsinya. Klasifikasi fungsional adalah pengelompokan alat tersebut berdasarkan dengan fungsi dan kegunaan utama alat tersebut. Beberapa klasifikasi fungsi alat tersebut adalah alat pengelolaan lahan, alat penggali, alat pengangkut material, alat pemindahan material, alat pemadat, alat pemroses material, alat penempatan akhir material. Selanjutnya, klasifikasi operasional alat berat. Alat berat digolongkan berdasarkan cara kerja atau geraknya sebagai berikut. A. Alat dengan penggerak. Beberapa alat berat menggunakan alat penggerak sebagai cara kerja utamanya, seperti motor grinder, ekskavator, ripper, dan lain-lain. Bentuk alat penggeraknya berupa crawler atau roda kelabang dan ban karet. Yang B. Alat statis. Ada juga alat berat yang termasuk dalam alat statis atau tidak dapat dipindah, seperti contohnya tower crane, concrete atau asphalt batching plant, dan crusher plant. Faktor pemilihan alat berat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti membengkaknya anggaran, molornya waktu, dan hasil yang tidak sesuai perencanaan, maka perlu dilakukan pemilihan alat berat berdasarkan beberapa faktor, yaitu A. Fungsi yang harus dilakukan. B. Kapasitas peralatan. Banyak material yang harus dikerjakan, harus sesuai dengan kapasitas alat berat. C. Cara operasi. Meliputi arah dan jarak gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan, dan lain-lain. Yang D. Pembatasan metode yang dipakai, yaitu metode konstruksi, peraturan lalu lintas, biaya, dan pembongkaran. Yang E. Ekonomi. Meliputi biaya investasi atau sewa peralatan, biaya operasi, dan pemeliharaan, dan lain-lain. Alat berat dan fungsinya. Alat pengolah lahan. Alat pengolah lahan yaitu alat yang digunakan untuk pekerjaan lahan seperti membersihkan lahan dengan cara mendorong, menggusur tanah atau material dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara tertentu. Karena fungsinya sebagaimana tersebut, maka alat ini harus memiliki roda yang tidak mudah slip, sehingga roda yang digunakan berbentuk rantai. Jenis alat yang banyak digunakan sebagai alat dorong atau gusur adalah bulldozer dan loader. Yang pertama, bulldozer. Bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang berfungsi untuk pemerataan material seperti tanah, pasir, kerikil yang memiliki kemampuan dorong atau tenaga yang tinggi. Yang kedua, loader. Fungsi wheel loader secara umum adalah untuk mengangkat dan memindahkan material dari suatu tempat ke tempat lainnya. Namun, selain itu, terdapat berbagai fungsi wheel loader lain, yaitu 1. Menggusur tanah jarak dekat. Yang kedua, meratakan gundukan atau timbunan. Yang ketiga, mengambil dan mempersiapkan material. Yang keempat, membersihkan area kerja. Yang kelima, mengelupas bagian tanah yang jelek atau stripping. Yang enam,
menghaluskan permukaan tanah atau objek bidang rata atau finishing. Alat penggali. Alat berat yang fungsinya menggali tanah, baik yang arahnya vertikal maupun horizontal, di mana tanah hasil galian dapat ditimbun di sekitarnya, atau langsung dimuat ke dalam alat angkut, atau dibuang. Peralatan ini dapat bergerak dengan roda ban atau roda besi, trek, tergantung kondisi dan topografi medan kerjanya. Contohnya yaitu ekskavator atau backhoe dan slam shell. Ekskavator adalah alat penggali tanah dan juga dapat digunakan sebagai alat pemindah dalam mengangkut material ke dalam truk. Kelebihan ekskavator yakni hasil galian yang rata. Adapun fungsi ekskavator sebagai berikut: menggali lubang, parit, dan fondasi bangunan, penanganan berbagai material, memotong material menggunakan alat khusus pada ekskavator, pekerjaan kehutanan, meratakan tanah, mengangkut material berat, penghancuran material. Selanjutnya, clam shell atau alat penggali. Pada umumnya digunakan untuk penggalian tanah lepas seperti pasir, kerikil, batuan pecah, dan lain-lain. Perbedaan fisik yang terlihat adalah bentuk bucket clam shell yang seperti capit. Selanjutnya, alat pemadat. Alat pemadat digunakan untuk memadatkan tanah. Ada beberapa jenis alat pemadat yaitu kompaktor, thumping roller, pneumatic tire roller. Yang pertama, kompaktor, yakni alat pemadat tanah yang rodanya terbuat dari besi dan pemberat berupa air atau pasir. Yang kedua, thumping roller, yakni alat untuk memadatkan tanah berpasir dengan sedikit lempung dan tanah yang plastis dan kohesif. Yang ketiga, pneumatic tread roller, yakni berfungsi sebagai alat pemadat yang dilengkapi dengan penggilas yang terdiri atas roda bahan karet yang berisi udara. Selanjutnya, alat pemproses material. Material seperti batu dan mineral alam dapat diproses menggunakan peralatan sebagai berikut, seperti concrete mixer, crusher, concrete batching plant, asphalt mixing plant. Yang pertama, concrete mixer berfungsi untuk mengolah beberapa bahan adukan beton menjadi beton segar. Yang kedua, crusher berfungsi sebagai pemroses material atau pemecah batu-batuan menjadi yang ukuran lebih kecil. Yang ketiga, concrete batching plant berupa workshop pembuat campuran beton segar. Yang keempat, asphalt mixing plant berfungsi untuk memproduksi aspal yang siap digunakan. Peralatan penempat material sebagai berikut. Yang pertama, asphalt paver. Yang kedua, concrete spreader. Asphalt paver berfungsi untuk menuangkan aspal di lokasi kerja, sedangkan concrete spreader berfungsi untuk penghampar atau meratakan adukan beton ke dalam pekisting. Peralatan beton dilakukan bersamaan dengan alat vibrator. Selanjutnya, gambaran video tentang cara kerja alat-alat berat.
Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.